Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, astaghfirullah. Ya Rahman, astaghfirullah. Ya Rahim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Semua dosa, semua maksiat, semua salah hilaf ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ba'da tahiyyah rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatidatul kiram, al-a'izzah, al-hibba, al-mukarramun, para asatidat wal guru, para masyayikh yang terus kita doakan kiranya beliau-beliau kehadiran guru-guru yang mulia di majlis subuh berkah, subuh keliling majlis az-zikr ini. Allah bahagiakan dunia akhirat dengan Allah berkahi seluruh halaqah dakwahnya, rumah tangganya, di seluruh aktivitas dunianya. Akhirul mahbub anta ilallah Ustaz Haji Saifullah MA, Ustaz Syarifuddin, dan kami dapat kabar juga kehadiran guru nak mulia kita yang kita kangeni, Kiai Mardani MZ, dan semua sahabat-sahabat dakwah, para senior, para sesepuh DKM Musalla Al-Muttaqin. Ahalla benda ikhtal iman, saudara-saudari yang dicintakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini, pagi ini Allah bersamakan kita. Kita semua bisa menikmati hidangan hidayah Allah. Kita duduk di majlis, insyaAllah majlis ini pun dicatat oleh Allah sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini Allah jadikan asbab Allah ridha mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah berkahi sisa usia kita. Dan Allah bahagiakan kita di sini di dunia sempurna. Allah bahagiakan kita nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasul tercinta Nabiul Amin, Rasulul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah salawat ta'zim salam mahabbah Allah perkenankan pula kepada kita semua, kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya sunnah sejatinya yang menjadi asbab kelak nanti Allah memilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan perjumpaan dan pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar yang juga sama-sama kita doakan, Bang Sanusi
yang beliau berhajat kesempatan mengundang kita di tempat subuh berkah yang biasa kita lakukan setiap hari Sabtunya, yaitu menikahkan putra beliau Bontot ya, Arya ya, dan dia yang sungguhnya sudah melangsungkan pernikahan. Kita doakan dan kita hantarkan di majlis yang mulia ini, semoga untuk Arya dan Dea Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan keluarganya baituha baituhuma jannatuhuma, rumahnya adalah surganya Allah Azza wa Jalla yang membahagiakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita buka dengan bersama surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga Al-Fatihah kita baca membuka pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, membahagiakan kita dalam semua hajat kita Allah penuhi, dalam keadaan sakit kita Allah segera angkat penyakitnya, dan Allah perkenankan doa semua kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah dan Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Inilah shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Thala'al Badru, kehadiran guru kita yang mulia. Thala'al Badru alaina, ahlan wa sahlan bi hudurikum wa marhaban bunda mulia fi Mardan Ismail. Ajaba syukru alaina ma da'a lillahi memang udah 1 tahun. Baik, kata iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut dulu kajian kita dalam kitab Nasaih al-Istidlal fi Yaumil Ma'ad. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumi fid darain. Di pertemuan sebelumnya kita pernah membuka makalah yang disampaikan oleh Imam Hatim Al-A'sam, di mana makalah ini pun mendapatkan syarah dari penulis kitab ini, Syekh Abdul Ahmad Ibnu Hajar Asqalani, bahkan turut dikutipkan ya, oleh Syekh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani, sebuah syair yang ditulis oleh Abu Nuwas, bukan Abu Nawas ya, yang dikenal di sana itu Abu Nuwas ya, nun wawu Nuwas bukan Nawas ya. Abu Nuwas yang sungguh makna nama asli beliau adalah Al-Hasan Ibnu Al-Hani ya. Wal hayatu la ya'rifu qadraha illa al-mauta ya. Kematian itu tidak bisa diketahui kadarnya, kapan persisnya, di mana tempatnya, dalam kondisi apa keadaannya ya, kecuali setelah dia mati ya. Bagaimana makna kehidupan itu sangat berharga. Saat akhirnya kita menghadap Allah, barulah berasa betapa dengan hidup ini yang sungguhnya memiliki durasi waktu yang sangat singkat, ternyata kita melewatkannya begitu saja. Sebab itu maka qala asy-syair Abu Nuwas, ini adalah syair dari Abu Nuwas, sebuah penegasan saja bahwa beliau itu juga adalah walinya Allah Azza wa Jalla, terutama ahli sastranya beliau, oleh karena riyadhah ruhiyah yang sangat kuat dari seorang beliau, puitis, sastrawan, dan disukai oleh raja ataupun khalifah ketika itu Harun Ar-Rasyid di masa dinasti Abbasiyah, dengan bahar tawil ya, dalam kajian dalam ilmu bahar buhur ya, bahar tawil ya, itu agak panjang ya gelombang-gelombangnya.
Dhunubi in fakartu fiha kathira wa rahmatu rabbi min dhunubi awsa. Dhunubi, dosa-dosaku, in fakartu, jika aku berpikir, aku renungi, fiha, di dalam pikiranku itu, kathira, teramat banyak. Wa rahmatu rabbi, tetapi rahmat Tuhanku, min dunubi, atas semua dosa-dosaku, awsa, lebih luas. Wa ma ta'mi fi salihin in amaltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'. Dan tidaklah tomakku dalam kebaikan-kebaikan ibadah dan amalia yang aku lakukan, walakinnani fi rahmatillahi atma', tapi sebenarnya yang aku tamakkan adalah rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dosa semua kita, suka tidak suka, jika pun dicatat, catatan itu tidak pernah cukup, teramat banyak, ya. Tapi keyakinan kita bahwa ampunan Allah jauh lebih luas, lebih banyak daripada dosa kita. Inilah sebuah penegasan hadis qudsi, sabaqat rahmati ala ghadabi, ya. Rahmatku ini lebih aku dahulukan ketimbang murkaku. Padahal pihak yang paling sering didustai, dimaksiati, didosai oleh kita, Allah Azza wa Jalla. Namun yang lebih banyak turun rahmatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka suka tidak suka, kesadaran ini harus kita kelola, harus kita bangun. Meski kita telah melakukan begitu banyak maksiat dan dosa, jangan pernah berutus asa dengan keadaan dosa kita. Kenapa? Rahmat Allah teramat luas, ya. Rahmat Rabbi wasi'a kulla syai'. Rahmat Allah itu teramat luas, mencakupi segala sesuatunya. Maka dalam nasihatnya Habib Umar Al-Hafidh itu pernah, jangan sekali-kali kita bermaksiat dalam kemaksiatan yang kita sesali, ya. Apa diantaranya? Ya, kali udah berulang kita dosa, lalu kemudian melakukan dosa lagi, Allah ampuni gitu. Nah, kalimat Allah ampuni itu kemaksiatan, dalam kemaksiatan yang disesali. Jangan sekali-kali terlintas pikiran bahwa Allah tidak mengampuni dosa kita. Meski janganlah kemudian karena rahmat Allah teramat luas, kita kembali melakukan dosa dan dosa lagi. Kumpulan dosa-dosa yang mungkin bahasa kitanya kayaknya remeh, temeh, kecil, tapi karena kecil yang berkumpul, itulah dosa besar. Baik, berikutnya, huwallah, dialah Allah, maulayalladzi huwa khaliqi, dialah Allah menguasai yang dengan kekuasaannya meliputi kita. Wa inni lahu abdun aqru akhda, sungguh aku tundukkan diriku, tersungkur kepadanya. Fa inna bika ghufran fadzalika rahmah wa in takun al-ukhra fama ana afla. Maka denganmu wahai Allah, ampunanlah yang paling aku minta, rahmatmu yang sungguh terhadapnya al-ukhra dengan yang lain maka tidak akan aku bisa. Hakikatul iman kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Syair yang digubah oleh Abu Nuwas ini perlambang bahwa beliau saja yang seorang wali merasakan itu, ya. Rahmat Allah teramat besar. Kita entah adakah pengakuan kita sebagai seorang wali pun tidak. Meski ya kita sering disebut kalau lagi pembagian rapot para wali santri, wali murid, gitu ya. Tapi keadaan kewalian seseorang ini harusnya mendongkrak makna ru'iyah itu, ya. Kita ini teramat banyak sebenarnya kekurangan. Jarak kita teramat jauh dengan mereka-mereka yang telah berhasil melewati fase peradaban, ya. Kata iman betul setara.
Bahkan menariknya lagi, kemudian kutipan dalam syair ini turut juga dilanjutkan dengan pernyataan siapa? Ketika Syekh Nawawi Al-Bantani pun mengutipkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada alla yufiqahu Allah ala qabihi a'malih, siapa yang menghendaki Allah tidak memberikan taufik atas keburukan amalnya, wala yanshuru lahu diwanan falyad, maka janganlah dia menyebarkan kecuali dengan terus falyad'u bihadzal du'a, dengan membaca doa ini. Ya. Kalau ingin agar tidak dapat keburukan, ya, dalam semua amal-amal kita jatuh lagi dan jatuh lagi dalam kemaksiatan dan dosa, maka falyad'u bihadzal du'a, bacalah doa ini. Berarti doa ini adalah doa Nabi yang diijazahkan kepada para sahabatnya, tembus kepada penulis kitab ini. Kita yang mengajinya, kita dapetin tuh. InsyaAllah kita terima, qabilna, ini doa dan kita amalkan InsyaAllah. Apa doanya? Ya. Bihadzal du'a fi duburi kulli shalah. Jadi ini dibaca setelah salat. Jadi kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka awja min amali wa inna rahmataka awsa' min dambi. Allahumma illam akun ahlan ablugh rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani bi annaha wasi'at kulli syai'in ya arhamar rahimin. Ini sudah ditayangkan di YouTube, jadi silakan nanti dihafalkan. Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Duhai Allah, sungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan min amali, dari amalku. Wa inna rahmataka awsa', dan sungguhnya rahmatmu itu teramat luas, min dambi, dari dosaku. Allahumma illam akun ahlan. Ya Allah, jika sekiranya aku bukanlah pemilik an abligh rahmatik, yang mendapatkan penyampaian rahmatmu, farahmatuka ahlun, maka rahmatmu sebenarnya memiliki antablughani, untuk mengantarkan, menyampaikan kepada aku, li'annaha, karena rahmatnya itu wasi'at, teramat luas, kulli syai'in, atas segala sesuatunya, ya arhamar rahimi, duhai yang maha rahman dan rahim. Bareng-bareng nanti kita amalkan setiap sholat, selipkan doa ini. Karena sebenarnya kita pun masuk surga nanti bukan karena amalan kita. Sedikit amalan kita itu. Jangan ngaku kita banyak amalan kita. Ibadah kita sama sedikit kan. Antara zikir dengan lalai lebih banyak lalai. Antara ibadah dengan maksiat lebih banyak maksiat. Ya. Antara tersungkur sujud dengan membuka mata untuk dunia lebih banyak untuk dunia. Maka doa ini mengantarkan kita, insya Allah kita akan diliputi oleh rahmat Allah kelak nanti menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Imam Al-Ghazali ketika nulis kali waktu pernah tintanya itu masuk yang namanya lalat, diangkat, belum menghentikan tulisannya. Ya, apa kata Allah? Allah ini seorang pembesar Hujjatul Islam. Sungguh Ghazali, engkau masuk surga bukan karena amalmu. Engkau masuk surga ini bukan karena ibadahmu, tapi karena rahmat Allah, mencurahi rahmatmu atas rahmatmu terhadap satu waktu, satu malam engkau menulis, kemudian masuk itu namanya lalat, lalu disingkirkan lalat itu. Ini katakan bahwa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati yang ada di sini. Agar apa? Kita dapat rahmat Allah. Jadi menebarkan rahmat antar kita, menjadikan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dan nanti di surga, rahmat itulah yang akan mengantarkan kita memasuki pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan menjadi orang yang baik. Jangan pernah bosan menjadi orang yang ahsan dalam amalnya. Kenapa? Akan berbuah indah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya Nabi, salam alaika